Hai semuanya dan selamat datang ke ibadah minggu kita yang spesial ini, di mana kita akan bicara soal mujizat yang terjadi di musim ini. Saya sudah bersama Pastor Matt, Pastor Blake, Pastor Mike, dan beberapa pastor global yang akan bergabung dengan kita untuk membagikan kesaksian tentang apa yang Tuhan lakukan. Saudara, Mazmur 90 ayat 16 berkata, biarlah kiranya perbuatanmu kelihatan kepada hamba-hambamu dan kemuliaanmu kepada anak-anaknya. Ada yang luar biasa dari mendengar mujizat. Karena bukan saja cerita yang luar biasa, tapi ketika kita mendengar, iman kita bertambah. Dan berikutnya, saat Anda mendengar beberapa cerita ini, dan Anda percayakan mujizat, katakan lakukan lagi Tuhan, lakukan lagi. Kalau lakukannya untuk mereka, kau bisa melakukan untuk saya. Jadi kita hanya akan berdiskusi dan berbagi dengan Anda, ini hanya akan menjadi sangat luar biasa. Jadi Pastor Matt, Anda punya satu yang luar biasa dari salah satu kota kita di Malaysia. Ya, saya punya dari JB. Saya suka ini karena ini kesaksian bersama dari ayah dan anak yang sangat luar biasa. Ayo, coba dengarkan ini. Jadi di saat 10 hari doa dan puasa, ayahnya cerita bahwa dia didatangi oleh klien yang menawarkan kontrak untuk bekerja yang jika dia terpilih, nilainya sebesar 1000 kali lipat dari jumlah yang anaknya rencanakan untuk berikan di Miracle Offering. Lalu anaknya berkata, aku percaya ayah akan dapat pekerjaan ini. Aku percaya Tuhan akan menyiapkan ini. Jadi anaknya memberi di Miracle Offering dan hanya dalam waktu beberapa hari, klien tersebut kembali menghubungi sang ayah dan memberikan pekerjaan itu. Bayangkan jumlahnya, 1000 kali lipat dari yang diberikan di Miracle Offering. Tuhan mampu melakukan itu dan mereka berdua menyaksikan kuasanya. Sangat menakjubkan, luar biasa. Saudara, Pastor David Rold di Kamboja punya kesaksian dengan seorang yang bahkan belum diselamatkan. Tuhan berkati. Pastor Dave, apa kabar? Hai semuanya. Ya, Pastor James, kesaksian yang luar biasa. Salah satu carriers kita, anak umur kelas 12 dan umur 18 tahun, sangat bersemangat untuk global gathering. Jadi dia sebarkan ke teman-temannya, bahkan guru-gurunya. Nah, gurunya ini bukan agama Kristen, tapi dia bilang dia sangat bersemangat untuk memberi ke Miracle Offering dan organisasi-organisasi yang didukung Kingdom City. Jadi singkat cerita, guru ini diberi link untuk global gathering dan dia ikut nonton juga. Dia ikut nonton di akhir pekan itu. Nah, di sini baru mulai menarik. Guru ini bertanya, boleh tidak dia menabur untuk Miracle Offering? Dan dia akhirnya menabur untuk Miracle Offering. Dia bukan Kristen, tapi dia terinspirasi oleh organisasi-organisasi yang didukung Kingdom City. Dia bahkan memberi murid-muridnya uang agar mereka bisa turut menabur ke Miracle Offering. Nah, sekarang mulai semakin seru. Guru ini sudah cukup lama mencoba untuk menjual sebidang tanahnya yang di kampung. Sangat susah untuk dijual. Tapi, seminggu setelah Miracle Offering, dia datang ke sekolah dan dia cerita ke muridnya, kalian gak bakal percaya, tanah yang saya coba untuk jual sudah laku terjual. Dan guru ini tertakjub, terkagum-kagum, sangat kaget, tidak menyangka. Kami turut senang dan semangat. Dan sekarang kami percaya bahwa dia dan seisi rumahnya akan mengenal Yesus bersama-sama. Luar biasa. Hai, dengarkan ini, siap? Ini keren banget. Ini adalah kekuatan sosial media ya. Murid Greenhouse di KK bertanya-tanya bagaimana cara melibatkan sosial media untuk pelayanan dan berdoa. Tuhan, apa kekuatan sosial media? Dan Tuhan menunjukkannya. Lalu ini yang terjadi. Ada seorang pria yang baru saja bercerai dengan 3 orang anak di KK. Kesulitan dengan hidup, dengan keuangan, merasa tidak punya harapan di hidupnya. Melihat informasi tentang Kingdom City saat sedang menghabiskan waktu di sosial media. Melihat segala kegiatan yang kita lakukan di gereja, ia memutuskan untuk menghubungi gereja, menanyakan apa dia bisa ikut bergabung, ikut masuk ke online meeting, menyaksikan ibadah, dan memberikan hidupnya kepada Yesus. Dia memberikan hidupnya kepada Yesus, ia merasakan hadirat Tuhan yang nyata saat menyaksikan ibadah online. Ini apa yang luar biasa. Sekarang ia ikut pelayanan di gereja.
membantu melakukan apapun yang dia bisa. Kita nggak pernah tahu seberapa besar pengaruh sosial media. Jadi masuk ke sosial media, sebarkan informasinya karena kita nggak akan pernah tahu siapa yang melihat informasinya. Betul sekali. Kita tahu anak-anak kita ikut serta dalam mujizat-mujizat ini. Dan kita punya beberapa cerita yang luar biasa dari Pastor Jesse. Boleh diceritakan kepada kita apa yang anak-anak lakukan atau apa yang terjadi? Ya, oke. Ada beberapa anak-anak yang terlibat. Anak-anak ini hatinya sangat lembut untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka mau ikut memberi kepada Tuhan. Tapi mereka juga sangat bersemangat untuk menabur ke orang-orang di seluruh dunia yang membutuhkan. Hal luar biasa yang terjadi, anak-anak dari seluruh dunia mulai bertanya, bagaimana kami bisa berikut memberi? Jadi ada anak di Malaysia yang membuat roti pisang untuk dijual ke keluarga dan teman-temannya untuk menabur ke Miracle Offering. Ada lagi yang mulai menggambar komik untuk dijual. Ada lagi yang mulai membuat pernak-pernik dan gelang untuk dijual. Ada juga yang mulai berjualan sarapan ke tetangga-tetangganya. Jadi anak-anak ini menggalang dana untuk menabur ke Miracle Offering. Salah satu yang saya suka, ada seorang anak laki-laki yang lagi membantu teman ayahnya, tapi akhirnya dibayar juga, walaupun memang tidak seberapa. Tapi untuk anak ini jumlah terbesar yang dia pernah punya. Jadi orang tuanya bertanya, mau diapakan uangnya? Dia bilang, "Mah, saya mau menabur ke Miracle Offering." Mamanya kaget, mamanya bilang, "Oh, keren, tapi nggak perlu dikasih semuanya." Tapi anak-anak ini bilang, "Oh, nggak, Mas, saya mau kasih semuanya." Jadi mamanya bilang, "Oke, kamu pikirin dulu." Nah, pada akhirnya anak ini menabur semua yang dia dapatkan untuk membantu orang-orang. Tidak lama kemudian, kids team kami adakan Zoom party untuk merayakan ulang tahun anak ini. Dan dia mulai bersaksi tentang kisah Miracle Offering-nya. Dia bilang, ibuku bilang, menabur ke Miracle Offering ini adalah untuk Tuhan dan membangun kerajaannya dan untuk membantu orang banyak. Wow, Jadi saya memutuskan untuk menabur seluruh uang saya dan ulang tahunku hari ini, saya mau memberkati orang lain. Jadi dia dan ibunya memasak 70 cupcakes untuk sanak luar saudaranya. biasa. Dia sangat senang karena dapat kado ulang tahun. Dia bilang, lihat, saya menabur untuk orang lain, tapi Tuhan tetap memberkati saya. Jadi Itu anak-anak luar kita, biasa banget. mereka semangat sekali, luar biasa. Sangat luar biasa untuk belajar di usia yang sangat muda, kekuatan dari memberi untuk mujizat bagi orang lain. Tuhan tak dapat menahan untuk memberkati kita. Pastor Blake, apa yang terjadi di Afrika? Wow, biar saya ceritakan sebuah kesaksian. Ada pasangan di gereja di Botswana. Mereka mengambil risiko yang besar dan memberi di Miracle Offering. Waktu penyesuaian yang besar bagi mereka berjalan dengan iman, dengan mengambil pekerjaan yang mereka percaya itu dari Tuhan, tetapi penurunan gaji yang cukup besar dari yang sebelumnya. Tidak segampang yang dibayangkan. Terkadang saya senang mendengar kesaksian ketika kita memberi, kita tidak langsung mendapat balasan yang luar biasa. Seminggu setelah Miracle Offering, mereka sudah kekurangan, mulai mencari-cari cara bagaimana untuk membeli popok. Benar-benar mencari cara biar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan dengarkan ini, 1 jam kemudian mereka menerima telepon dari seseorang yang mengatakan, "Hai, kita mau memberkati kamu." Mereka menerima transfer 25 kali lipat dari jumlah yang mereka berikan di Miracle Offering. Kalian sebaiknya percaya bahwa Tuhanku nyata, luar biasa, luar biasa. Dengar, bayi itu akan dapat popok. Tuhan bergerak. Kamu tahu dalam hal-hal kecil bagaimana Tuhan muncul. Tetapi yang tadi besar banget. Luar biasa. Anda juga punya satu dari Afrika Ya, Selatan. ayo. Salam buat keluarga di Afrika Selatan. Mereka salah satu orang yang paling murah hati di hidupmu. Salah satu beriman untuk sebuah mobil baru yang sebelumnya rusak, dan mereka pergi dari bagian utara menuju ke timur. Mereka tidak bisa ikut di kebaktian seperti yang mereka mau karena tidak punya transportasi. Tapi mereka percaya dengan Tuhan, mempercayakan Tuhan dengan keuangan mereka. Benar-benar mereka berjalan dengan iman. Ini yang terjadi. Miracle Offering datang, mereka membeli, dan mereka percaya Tuhan akan kendaraan baru. Tetapi permohonan kredit ditolak. Kamu tahu ada pemeriksaan latar belakang keuangan. Tapi ini yang Tuhan lakukan. Ini yang luar biasa. Minggu ini baru saja tiba-tiba dapat telepon dari penjual mobil bahwa pembelian mereka disetujui. Dan mereka perlu datang untuk mengambil mobil baru mereka.
Mereka tidak menyangka akan dihubungi Tuhan buat itu terjadi, dan itu baru disetujui setelah mereka memberi dengan penuh iman. Jadi lawan bisa menggunakan segala hal. Dunia ini bisa melihat latar belakangmu, tetapi ketika Tuhan turun tangan, Ia bersihkan semua. Orang ini bergerak, mobil ini diberkati, bangsa ini berubah, Johannesburg berubah dalam nama Yesus. Saya juga ada kesaksian di mana salah tim kita di Meksiko, Jose dan Ruth, pasangan yang luar biasa. Salam buat semua yang di Meksiko. Jadi tahun lalu, kembali 12 bulan yang lalu, mereka mengalokasikan sebagian uang karena mereka aslinya bukan dari Meksiko. Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah dan melakukan sesuatu di sana. Jadi mereka pindah ke Meksiko tahun lalu, punya sejumlah uang untuk membeli mobil. Miracle Offering tahun lalu, mereka memutuskan untuk memberi dari uang yang mereka siapkan untuk membeli mobil. Lalu, mereka berjalan dengan penuh iman. Connect Group mereka bertumbuh pesat. Bagian dari tim penerjemah, mereka lihat jiwa-jiwa diselamatkan di seluruh penjuru dunia dan sepanjang tahun mereka dengan penuh iman. Dan di Miracle Offering tahun ini, orang tua mereka menelpon dan mengatakan, "Dengar, kami merasa bahwa kami perlu memberikan kalian mobil." Jadi mereka pergi ke showroom mobil, itu mobil dengan 7 kursi, Ruth hamil dan akan segera melahirkan. Dan ini yang aku sangat senang dari mereka. Daripada mengatakan Tuhan memberkati kami, mereka mengatakan Tuhan memberkati Meksiko. Karena sekarang kami bisa menjemput orang dan datang bersama ke gereja. Jadi mereka mengatakan berkat ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk bangsa ini. Saudara, kami juga memiliki kesaksian yang berkaitan dengan kesembuhan. Karena menjelang Miracle Offering, kita melakukan 10 hari puasa dan berdoa. Dan setiap hari kita berdoa dan berpuasa, percaya untuk penyediaan, kesembuhan, keselamatan. Dan Pastor Pia di Sri Lanka memiliki kesaksian yang luar biasa tentang kesembuhan. Pia, boleh beritahu kami tentang itu? Hai semuanya, ya dengan senang hati. Kami punya sepasang suami istri di sini di Sri Lanka yang memiliki putri yang cantik. Tapi selama bertahun-tahun mereka berusaha memiliki anak kedua dan mereka belum mendapatkan juga. Tahun lalu mereka memberi Miracle Offering pertama mereka di Kingdom City. Mereka percaya untuk mujizat bagi orang lain dan juga untuk anak kedua mereka. Mereka menuliskan catatan yang indah untuk Yesus dan berkata, "Kami memberikan padamu dan memohon engkau memberkati kami." Dan tahun ini kami mendapat telepon dari mereka dan mendapat kabar bahwa istrinya sedang mengandung anak kedua mereka. Jadi tahun 2021 ini mereka tidak hanya memberi di Miracle Offering untuk yang kedua kali, tapi mereka juga merayakan mujizatnya. Ini adalah mujizat kesembuhan yang sangat indah dan juga mujizat seorang anak. Luar biasa, menakjubkan. Kami punya begitu banyak mujizat seperti itu, di mana orang-orang percaya untuk memiliki anak dan mereka memberi untuk mujizat orang lain, dan Tuhan menyembuhkannya, melakukan sesuatu dan menyediakan. Saya suka bayi mujizat semacam itu, mereka terbaik. Matt, Anda punya satu dari KL juga berkaitan dengan kesembuhan. Oh ya, ini tentang penyembuhan. Ini sangat luar biasa. Ini terjadi setelah melewati doa dan puasa di akhir Global Gathering dan Miracle Offering. Inilah yang terjadi. Seorang murid Greenhouse di KL berprofesi sebagai dokter. Ayahnya menderita kanker tingkat ketiga. Coba bayangkan ini, seorang yang tidak percaya Tuhan, dia terkena COVID juga, jadi ini hal yang sangat buruk. Dibawa ke rumah sakit, tingkat oksigennya menurun, dokter mulai menyerah. Penderita kanker tingkat 3 sekarang terkena COVID, tingkat oksigen menurun drastis, mereka mulai putus asa. Sebagai dokter, murid Greenhouse ini sadar akan buruknya situasi ini. Jadi Senin malam, setelah Global Gathering, mereka mulai mengumpulkan murid Greenhouse yang lain untuk mulai berdoa. Ayo Tuhan, ayo Tuhan. Iman mulai terbangun karena mereka juga baru saja mengalami akhir minggu yang luar biasa. Mereka mulai mendoakan untuk ayah teman mereka. Nah, setelah beberapa hari, tingkat oksigennya mulai berangsur stabil. Dia bisa keluar dari rumah sakit, para dokter kaget luar biasa. Dan anaknya mulai berbicara tentang Tuhan kepada ayahnya. Tahukah ayah bahwa Tuhan yang menyembuhkan ayah? Dan ayahnya jawab, "Ya." Lalu mereka berdoa bersama dan memberikan hidupnya kepada Kristus. Betapa luar biasanya hal itu. Penyembuhan dan keselamatan. Luar biasa. Itu ada pukulan ganda, sangat luar biasa. Saya mendapat satu dari Perth, dari Pastor Bruce di Perth. Saya akan baca ini mirip.
Sebuah kesaksian luar biasa dari salah satu connect group mereka. Mujizat yang kami doakan dan harapkan dalam iman atas hasil dari Tuhan selama doa dan puasa dan miracle offering adalah dokter akan menulis laporan tentang salah satu gadis di dalam connect group mereka yang punya tumor. Mereka mengaku belum pernah menemukan kondisi seperti ini sama sekali di dunia medis Australia Barat. Hasilnya, setelah upaya kedua yang sangat berbahaya untuk melakukan biopsi yang membahayakan jantungnya, meskipun berhasil membuatnya lemah dan sakit, tapi kami terus-menerus berdoa. Hasil biopsinya adalah tidak ditemukan Haleluya. kanker sama sekali. Dan sekarang mereka menyebutnya jinak dan kami akan mengobatinya karena ini membuat takjub dokter terbaik di Australia Barat. Dan meskipun dia lemah karena Lakukan lagi, biopsi, Tuhan. dia Lakukan sekarang lagi. pulih secara fisik dan Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat baik. Sekarang Pastor Steve Lan memiliki kesaksian pribadi tentang dia dan keluarganya karena Anda tahu di Miracle Offering seringkali kami mendorong keluarga untuk berkumpul, memutuskan sebagai keluarga. Boleh Anda beritahu kami apa yang Tuhan lakukan untuk keluarga Anda secara pribadi? Ya, ini adalah kesaksian dari keluarga kami sendiri, keluarga Len yang sangat luar biasa. Karena Tuhan menaruh jumlah untuk ditabur ke Miracle Offering di hati saya. Jumlahnya sangat besar, jadi saya pikir, tidak masuk akal. Karena bahkan lebih dari yang ada di tabungan saya. Sedangkan kita cuma bisa memberi apa yang kita punya, kan? Jadi saya kumpulkan keluarga saya ambil secari kertas, terus saya bagi 4, saya kasih ke mereka, saya bilang, tulis angka yang Tuhan taruh di hati kalian untuk kita tabur di Miracle Offering sebagai satu keluarga. Nggak perlu dihitung, tulis saja. Jadi kami nyalakan lagu penyembahan dari Kingdom City, terus kami fokus ke Tuhan selama 5 menit. Bikin suasana yang mendukung dulu ya. The place of worship, ya. Terus kami tulis angkanya, dan kita taruh di atas meja menghadap ke bawah seperti bermain kartu. Terus saya acak-acak. Kebetulan yang saya ambil pertama punya istri saya, Kim. Dan Kim menulis angka yang sama persis seperti punya saya. Jadi saya angkat angka saya dan tunjukkan angka yang sama persis ke anak-anak saya. Mereka, wow! Jadi, tapi lebih keren. Karena anak saya yang berumur 18 tahun, Krista, menulis angka yang asal-asalan dan aneh. Tapi matanya tiba-tiba besar dan menunjukkan kalkulatornya. Dia bilang, lihat, setelah saya konversikan dari rupiah ke US dollars, angkanya sama persis. Wow. Jadi keluarga kami terkaget dan nggak bisa percaya karena ini hal yang mustahil. Tapi ini bagian pertama. Jadi kami berdoa sebagai keluarga. Kami bilang, oke Tuhan, kami sudah kasih, Tuhan sudah kasih nominalnya, tapi tolong kasih benihnya untuk kami tabur. Kami perlu dana mujizat untuk Miracle Offering. Ini bagian kedua. Jadi saya mulai memutar otak untuk cari apa yang bisa dijual. Mungkin ginjal saya. Tapi ya kami bawa tidur dan berbahasa roh. Besok paginya kami dapat telepon dari teman kami yang di luar negeri. Mereka bilang, kami sudah mencoba untuk kirim uang ke orang lain 3 kali, tapi tidak bisa. Terus Tuhan bilang, itu karena kamu kirimnya ke Steve yang salah. Wow. Jadi kami mau kirimin uangnya ke kamu. Tolong kamu bagikan nomor rekeningmu. Nah, ini adalah kenalan kami yang kami belum pernah ketemu sama sekali. Dan seperti yang Anda tebak, jumlah yang ditransfer ditambah uang di rekening kami lebih dari cukup untuk ditabur ke Miracle Offering. Keren nggak? Wow, luar biasa. Sangat luar biasa. Steve yang lain berujung menjadi mujizat untuk Steve yang tepat. Wuhu. Nyatakan arah yang benar Tuhan. Arahkan kita Tuhan, kirimkan ke orang yang benar. Sangat luar biasa. Terima kasih. Hai Mike, Anda juga punya satu dari online. Ya, ini juga kesaksian dari Meksiko. Mereka menyewa gedung untuk melakukan global gathering bersama. Dan beberapa minggu yang lalu, Pastor Ben berkhotbah tentang persembahan. Dan ada seorang wanita yang mulai berkomentar bahwa ia sedang dalam kesulitan keuangan, tetapi ia akan mencoba untuk melakukannya, untuk memberi. Jadi wanita ini mulai memberi, dia memiliki usaha es krim dan orang-orang bilang itu salah satu es krim terenak di Meksiko. Itu yang dibilang orang-orang ke saya. Kita harus ke sana untuk memastikannya. Ya, kita harus ke sana untuk memastikannya. Dan dia ikut global gathering. Lalu masuk ke dalam gedung, dia mulai memberikan persembahan dan juga memberikan sejumlah uang di Miracle Offering. Setelah selesai, dia keluar dan mulai berbicara kepada manajer gedung tersebut. Manajer gedung tersebut belum pernah merasakan es krimnya.
Saya tidak tahu bagaimana es krimnya bisa sampai ke sana, tetapi dia punya sampel yang dia bisa berikan kepada manajer tersebut. Lalu manajer tersebut memberi izin bagi wanita itu untuk menjual produknya di sana sepanjang waktu. Dia mulai memberikan persembahan dan juga di miracle offering, dan Tuhan memberkatinya berkali-kali lipat. Dan seluruh bisnisnya berkembang dengan pesat. Luar biasa, sebuah kesaksian yang luar biasa. Wow, Tuhan baik. Pastor Elaine di KL sekarang, salah satu yang saya suka ketika menyampaikan kesaksian, ia memiliki gairah yang luar biasa. Dia punya satu yang luar biasa. Elaine, ceritakan. Wow, halo semuanya. Saya dipenuhi dengan banyak kesaksian luar biasa. Dan Anda tahu saudara, saya suka dengan humor yang Tuhan tambahkan di situ ya. Ada seorang murid greenhouse dari kampus Kuala Lumpur. Ia mengelola tempat penitipan anak dan juga taman kanak-kanak yang ada di seputar Malaysia. Jadi selama lockdown adalah keadaan yang tidak baik untuk bisnisnya ini. Lalu datanglah Minggu Miracle Offering dan ia sudah mendapatkan nominal berapa yang harus ia berikan. Tapi ia berpikir, bisnis saya sedang tidak baik, Tuhan, gimana saya memberi segitu? Dan ia mencoba menolong Tuhan. Dia berkata, oh mungkin saya tahan perpuluhan dulu dan saya akan berikan Wow. perpuluhan saya sebagai Miracle Offering. Bagaimana Tuhan? Mungkin bisa seperti itu? Berencanalah dia seperti itu. Dan selama training greenhouse, saya membagikan tentang melayani. Bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik. Dan hal itu mengena sekali untuk dia dan dia berkata, Tuhan, saya tidak bisa begitu. Ia tetap memberikan perpuluhannya. Segera setelah ia taat, ia menerima email dari pemilik tanah tempat bisnisnya. Katanya, saya akan menghapus 50% dari sewa Anda. Pemilik tanah ini bahkan sudah memberikan diskon tahun lalu. Lalu si pemilik berkata bahwa ia akan memberikan diskonnya mulai dari April tahun lalu. Artinya, ia tidak usah membayar sewa sampai akhir tahun ini. Dan pemilik tanah yang lain juga datang. Ia sadar bahwa ia hemat 200.000 ringgit hanya dari sewa. Ia taat. Ia akhirnya punya nominal untuk diberikan ke Miracle Offering. Dia sangat diteguhkan soal perpuluhan dan berkatnya terus mengalir. Dia sangat cinta akan cara Tuhan Luar meneguhkannya biasa. dan bahwa ia tidak akan pernah memberi terlalu banyak untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Jika kamu berjuang untuk rumah Tuhan, Dia akan berjuang untuk rumahmu. Amin, amin. Pastor Andrew dari Singapura, Kingdom City, telah mendapat beberapa kesaksian yang luar biasa dan yang ini cukup keren. Yang ini saya baca dan saya pikir itu luar biasa. Andrew, boleh ceritakan? Amin. Ya, kesaksian yang luar biasa datang dari Singapura. Dan kesaksian yang ini datang dari jemaat kita yang terkasih, yang luar biasa. Salah satu ketua wilayah kita punya keluarga yang indah. Dan 2 bulan menjelang Miracle Offering, mereka berada di situasi yang meresahkan di pekerjaannya, bahkan hampir kehilangan pekerjaannya dan pindah rumah dengan anak-anaknya. Jadi, kami hampiri mereka, berdoa bersama dan semangatin mereka. Dan dengan ketaatan dan penuh sukarela, mereka terus memimpin wilayahnya, membuka rumahnya untuk connect group dan ibadah hari Minggu, sambil terus mempercayakan Tuhan untuk apa yang Tuhan akan sediakan. Di tengah semuanya itu, mereka tetap setia, tetap berdoa dan berpuasa, dan mereka merasa ditantang Tuhan untuk memberi miracle offering terbesar yang mereka pernah berikan. Dan ini dia, waktu kita lagi sama-sama berpuasa dan berdoa, mereka merasa mujizat Tuhan mulai terlihat di kehidupan mereka. Mereka mulai mendapat beberapa tawaran pekerjaan menjelang miracle offering. 1 minggu sebelum Miracle Offering, suaminya mendapatkan tawaran pekerjaan dan kenaikan gaji sama besarnya dengan jumlah yang mereka berikan untuk Miracle Offering. Ya, jadi ini belum berhenti di serius. situ. Mereka pergi ke ibadah Miracle Offering dan merasa tertantang untuk menambahkan 50% lagi ke Miracle Offering. Dan selagi mereka memberi, mereka tetap percayakan ke Tuhan. Dan ditambah lagi, pekerjaan barunya mengizinkan mereka untuk ambil 40 hari cuti sebelum transfer kerja. Nah, minggu lalu, setelah mereka berkomitmen untuk menambahkan 50%, mereka menerima sebuah telepon dari bos lamanya yang bilang, "Hey, kerjamu sangat bagus selama bekerja di perusahaan ini. Sekarang saat kamu mau pindah, saya akan berusaha supaya kamu dapat penghargaan untuk pegawai lama di perusahaan ini." Dan walaupun sebenarnya dia belum bisa dapat penghargaan yang itu, perusahaannya tetap memberikan bonus.
Dan jumlah yang dia dapatkan sama persis 50% yang ditambahkan. Jadi Tuhan menyediakan bahkan persembahan dan pengorbanan mereka, dan kita tidak akan bisa memberi lebih dari yang Tuhan berikan. Sangat luar biasa. Kami mengasihi mereka, mereka tetap di sini untuk pekerjaan yang baru, dan kami turut berbahagia untuk keluarga mereka. Wow, Luar keren biasa, banget. saya suka sekali dengan pengorbanan ketaatan mereka. Dan Anda tahu apa yang saya sukai, bahwa mereka tidak memberi untuk mendapatkan uang. Mereka hanya melihat kebutuhan, mereka melihat mujizat apa yang akan muncul, dan saya pikir Anda hanya akan memberikan 50%, kami nggak melakukan ini untuk mendapatkan. Ya, seperti Tuhan tidak bisa membantu. Seperti seperti Bapa dan anak, bukan? Dan di Alkitab pun tertulis, Tuhan menyediakan bibit bagi para Ya, penabur. Dan dari kesaksian tadi ditunjukkan terus bahwa ya, Tuhan benar-benar menyediakan bibit karena dia dapat dipercaya. ya, Kita betul tahu Tuhan bisa sekali. menyediakan Luar itu. biasa. Kota terbaru kita, New Zealand, pertama kali ikut dalam Miracle Offering bersama Kingdom City. Dan mereka juga punya kesaksian. Pastor Emmy sudah siap untuk membagikannya pada kita. Ya, kami punya banyak sekali kesaksian. Hanya dari salah satu konek kami saja, banyak kesaksian tentang penyediaan dari Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan terobosan. Salah satu dari beberapa pasangan luar biasa yang adalah carriers di sini, mereka berdoa tentang berapa yang harus diberikan. Mereka dapat angkanya di Selasa pagi dan memberikannya pada Tuhan. Di malam yang sama, mereka mendapat email dari atasannya yang memberitahu bahwa ia akan mendapatkan kenaikan gaji. 2 hari berikutnya, bosnya kembali dan berkata bahwa ia akan memberikan bonus juga. Dan setelah semua dijumlahkan, totalnya sama dengan apa yang akan mereka berikan untuk Miracle Offering. Sebagai ketaatan mereka, Tuhan hadir saat mereka mempersembahkan. Tuhan juga hadir dan memberkati mereka dengan nominalnya. Wow, luar biasa. Sungguh menakjubkan, luar biasa. Terima kasih banyak. Seperti yang telah kita bicarakan bahwa ada orang-orang yang menonton sekarang dan mereka mungkin seperti saya memberi, nggak ada yang terjadi. Apa yang akan kalian katakan? Atau saya percaya mujizat? Saya pikir kita harus tetap bersabar terhadap itu. Tuhan adalah pencipta kesabaran dan terkadang itu adalah suatu proses. Kita tidak memberi untuk mendapatkan. Tuhan sayang dan peduli kepada kita. Bahkan di Alkitab tertulis, Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Ketika kita memberi karena kita membutuhkan, akan ada masalah. Tapi jika kita memberi dengan tulus ke Tuhan, Dia akan menyediakan apapun yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Jadi artinya ini bukan tentang keinginan kita. Dan saya rasa ini ada tantangan buat kita saat ini. Mungkin kita memberi dan seperti yang dibilang, mungkin orang lain memberi dan merasa aku belum mendapatkan balasannya. Dengar, jangan fokus dengan balasannya, fokus kepada Tuhan karena saya jamin bahwa saat ini Dia sedang menyediakan kebutuhanmu tanpa kamu sadari. Dan ada sumber dan maksud dari segala hal yang terjadi. Tetapi Tuhan selalu berada di sisimu. Kita bicara dari faktor iman di sini. Saya pikir ini juga penting untuk kita tidak fokus terhadap keajaiban, namun fokus kepada yang membuat keajaiban. Benar, kita fokus kepada Yesus. Dalam hal ini kita melakukan untuk Tuhan. Kita tidak melakukan ini untuk mendapatkan atau menerima sesuatu. Kita melakukan ini karena Tuhan dulu yang mengasihi kita. Karena Dia dulu yang mengasihi kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa melakukan apapun selain memberi. Ini adalah bagian dari kita karena Kristus hidup di dalam kita. Dan saya juga mau mendukung Anda di luar sana. Jika Anda belum mengenal Kristus, jika kamu belum terhubung dengan Yesus, saya mau mendorong Anda bahwa ada kehidupan, ada keajaiban, dan karunia terbesar adalah karunia keselamatan. Dan saya katakan kepada Anda, inilah harinya untuk keselamatan. Amin. Dan lihat, kita semua terkadang kita tidak mengerti waktunya Tuhan dalam segala hal. Kita tahu dengan mempercayai Tuhan dalam pemberian, Dia mengusir maut demi kita. Ini adalah waktu di mana maut menebar bencana di dunia kita. Ini adalah waktu di mana kita membutuhkan Tuhan lebih dari sebelumnya untuk masuk ke kehidupan kita, pernikahan kita, anak kita, dan dunia kita, dan bangsa kita. Ini adalah waktu di mana kita membutuhkan Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Betul sekali. Bagaimana kalau kita sampaikan pada mereka sekarang, jika Anda tidak mengenal Tuhan, mungkin seorang mengirimi Anda tautan, atau saya telah mengundang Anda ke gereja di rumah, dan mungkin Anda telah mendengar semua cerita ini, dan seperti saya tidak mengenal Tuhan ini, atau mungkin saya menyembah Tuhan ini dulu. Matt, apa yang akan Anda katakan pada mereka? Saya rasa poinnya adalah Tuhan ada di sisimu.
sangat dekat denganmu. Alkitab berkata bahwa ia lebih dekat dibandingkan seorang saudara. Dan ada kesempatan saat ini hanya dengan mengakui kebutuhanmu akan Tuhan. Saya pikir hal yang terbaik tentang keselamatan adalah kita berpikir tentang keselamatan seperti, hai, jika kamu lakukan ini, kamu akan selamat. Jika kamu bayar segini, kamu akan selamat. Jika kamu bersikap seperti ini, kamu akan selamat. Tidak seperti itu. Hanya dengan percaya dan menerima Dia, dan hal terbaik tentang Yesus adalah Yesus menyederhanakan semuanya. Tidak perlu melakukan hal besar yang orang bisa banggakan, hanya dengan menyatakan iman, Tuhan, aku tersesat tanpamu. Bahkan saat ini, jika kamu nyatakan, itu saya tersesat tanpamu Tuhan. Tersesat bukan perihal posisi, itu adalah sikap. Sikap seperti ada hidup yang lebih berarti dibandingkan yang sekarang. Dan itu ada, kamu diciptakan dengan maksud dan dibuat untuk sebuah tujuan. Kamu bukan sebuah kecelakaan. Tuhan merencanakan Anda, Tuhan menciptakan Anda, Dia bahkan menyatakan Anda sebagai mahakaryanya. Dan jika kamu mendengarkan saat ini dan berkata, itu yang saya mau, apa yang perlu saya lakukan? Saya bilang hanya dengan doa sederhana, dialog dengan Tuhan, mengundang Yesus Kristus ke dalam hidupmu, menyatakan bahwa kamu membutuhkan Dia dan menjadikannya sebagai Tuhan dan penyelamatmu. Jadi saya dengan senang hati memimpin Anda ke doa itu jika boleh. Anda tahu jika Anda berkata, Matt, itu saya mau lakukan itu, dulu saya Kristen dan sekarang saya mau kembali, maka ulang perkataan saya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu sekarang dan aku mengakui aku hilang tanpamu. Jadi hari ini Tuhan, aku berpaling dari jalanku dan kembali ke jalan-Mu dalam hidup ini. Ku buka pintu hatiku dan mengundang-Mu masuk. Yesus, jadilah Tuhanku, jadilah penyelamatku, jadilah sahabatku. Mulai saat ini, aku milik-Mu dan Kau milikku. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Jika Anda berdoa itu untuk pertama kali atau mendedikasikan kembali hidup Anda, pastikan Anda memberitahu kami lewat tautan di bawah. Kami ingin menghubungi Anda dan membantu Anda dalam perjalanan baru Anda. Sebelum kita selesai, saya ingin berdoa untuk yang saat ini sangat membutuhkan mujizat. Mungkin Anda sedang mencoba untuk memiliki anak, mungkin kebutuhan, mungkin itu hubungan, apapun. Jika Anda di sini berkata, Tuhan, saya sangat putus asa, kami mau berdoa bersama dengan Anda. Karena Alkitab berkata, ketika 2 atau 3 orang bersepakat di bumi, maka di surga terjadi. Jika Anda angkat tangan Anda di tepat di mana Anda berada, dan jika Anda bersama orang-orang yang menonton di rumah, mari letakkan tanganmu di bahu mereka sebagai tanda sepakat, dan mari kita mulai bersepakat Kingdom City. Allah Bapa, kami membawa ke hadapan-Mu semua orang yang sangat membutuhkan mujizat. Engkau tahu kebutuhannya, Engkau tahu apa yang perlu terjadi Tuhan. Jadi kami berdoa sekarang untuk mujizat supranatural, campur tangan ilahi Tuhan, bahwa Engkau akan membela, akan menyediakan, akan mengirimkan, akan menyembuhkan, apapun itu Bapa. Kami berdoa Engkau bekerja sekarang. Kami melawan musuh yang mencoba mencuri, membunuh dan membinasakan. Kami nyatakan tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawan kami akan berhasil. Sekarang Tuhan, aku minta kesembuhan dalam nama Yesus. Dari kepala sampai kaki mereka, persediaan dalam nama Yesus. Bagi mereka yang perlu dibela, Engkau bela Tuhan. Bagi mereka yang perlu dilindungi, kami melawan rasa takut dalam nama Yesus. Kami memerintahkannya untuk meninggalkan rumah sekarang dalam nama Yesus. Kami beri kemuliaan dan semua pujian di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami mengasihimu Kingdom City. Jika Anda memiliki kesaksian dari Miracle Offering atau bahkan yang telah Tuhan lakukan, beritahu kami karena kami ingin merayakannya. Bersama kita nyatakan jika Tuhan melakukan untuk mereka, Dia bisa melakukannya untuk Anda. Sampai jumpa minggu depan.